Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Watashi no Shiawase na Kekkon. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan usaha Shimio yang ingin memberikan hadiah kepada si Kyoka. Yang mana dia dapat ide untuk membuat sendiri hadiahnya, yaitu bikin ikat rambut. Nah, ketika dia sudah membeli bahan yang dia perlukan di kota, dia dipertemukan dengan si Kaya di sana. Dia langsung tertekan ketika mendengar omongan dari si Kaya. Tapi ketika tahu kalau Shimio ini hidup dengan damai bersama si Kyoka, si Kaya auto terdiam seperti itu. Sementara si Kyoka pergi ke rumah si Saimori untuk meminta restu kalau dia bakalan menikah secara resmi dengan si Mio. Tapi dia tidak akan memberikan sesuatu kepadanya jikalau dia sudah menikah dengan si Mio. Soalnya dia tahu perlakuan bapaknya kepada si Mio. Kalau dia mau sesuatu darinya, dia kudu meminta maaf kepada si Mio dengan sungguh-sungguh. Saimori kena skakmat. Dia pun pulang dan bertemu dengan si Kaya. Dia auto tertarik kepada si Kyoka. Semuanya belum selesai. Semenjak pertemuan itu, si Mio jadi kepikiran terus dengan omongan Kaya. Kepercayaan diri dia menurun drastis dan mengurung di kamar terus. Alhasil setelah dikasih tahu sama si Yuri kalau Mio itu butuh kepedulian langsung dari si Kyoka, jadinya dia mengirim surat kepada si Hana untuk menemui si Mio. Hana ini pelayannya dulu yang dipecat. Mio sangat senang dapat masukan darinya. Hingga Mio pun kepercayaan dirinya mulai naik lagi. Sejak saat itu Mio sudah berani memberikan hadiahnya dan juga tentunya senang bisa bertemu dengan si Hana kembali. Namun ada mata-mata yang lagi mengintai mereka berdua, yaitu bapaknya si Koji. Nampak dia bakal cari cara supaya bisa mendapatkan si Mio. Kini animenya dilanjutkan kembali. Terlihat si Mio kedatangan kimono baru yang sudah dipesan jauh-jauh hari sama si Kyoka. Yang membuat dia terharu adalah di mana kimononya terdapat bercorak yang sama seperti punya almarhum emaknya. Katanya itu atas permintaan si Kyoka langsung, pengen dibuatin model kayak begitu. Mio awalnya merasa kagak pantas mendapatkan itu semua, tapi katanya itu balasan dari si Kyoka yang udah dikasih ikat rambut. Mio auto tambah senang di situ. Sementara itu di sisi yang lain, Tatsuishi mencoba membuat si Kaya ini panas. Dia dikasih tahu kalau sebenarnya si Mio hidup sejahtera atau lebih bahagia setelah tinggal bersama dengan si Kyoka. Dia kagak menyangka mereka bakalan menikah. Rencana si Tatsuishi juga gagal. Kaya tentu kagak percaya dengan omongannya si Tatsuishi. Dia kasih aja fotonya kepada si Kaya ini. Pas dia lihat, dia kaget kalau si Kyoka itu adalah orang yang pernah dia lihat ketika Kyoka minta restu buat menikah ke si Saimori. Seketika orang itu pengen si Kyoka. Katanya cocoknya sama dia gitu kan. Dia bakalan ngomong kepada bapaknya supaya si Kyoka dan Mio tidak direstui. Di situ rencana si Tatsuishi untuk menghasut si Kaya sukses. Si Mio akan mengundang si Godo untuk berpesta makan malam di rumahnya karena telah mempertemukan dia bersama si Hana. Dia sudah menyiapkan semuanya, dilanjutkan dandan dan lain-lain. Godo terlihat senang kayak begitu, bakalan dapat makanan yang dibuat sama si Mio. Dia udah kagak sabar. Di situ si Kyoka tentu sedikit cemburu kepadanya. Walaupun kagak bilang, tapi tetap rasa ingin melakukan kekerasan kepada si Godo ini. Sampai-sampai pas mau turun dari mobil pun mereka berdua ribut kayak begitu. Sampai-sampai itu bocah mau dibakar, anjir. Untungnya keburu ada si Mio datang. Kyoka langsung terdiam ketika melihat kecantikannya seperti itu. Tapi di situ malah Godo yang lebih dulu memuji kecantikan si Mio ini. Setelah itu barulah si Kyoka memuji sambil mendekatinya. Tentu si Mio ini senang dipuji-puji. Godo udah pengen pulang kalau kayak begini, udah kayak nyamuk. Di situ Mio menyuruh mereka berdua pada masuk. Sementara itu si Kaya sedang memata-matai si Mio. Akhirnya dia bisa melihat kalau si Mio emang lebih bahagia sekarang ini. Dia seperti kagak mau kalah sama si Mio. Dia yang harusnya lebih bahagia daripada kakaknya. Si Godo mulai makan-makan di sana.
Nampak dia sangat menikmatinya. Dia berharap bisa makan masakan si Mio terus setiap harinya. Di sana ada momen di mana ketika si Mio berterima kasih kepada si Godo, yang mana dia telah membawa si Hana ke tempatnya. Padahal itu bukan rencananya si Godo, tapi tetap dia sudah meluangkan waktunya mengantarnya ke situ. Seketika itu orang langsung baper ya kan. Langsung meminta si Mio meninggalkan si Kyoka dan menikah saja dengannya. Kyoka auto langsung keselak, padahal dia cuma bohongan doang ngomong kayak begitu. Ditambah lagi mabuk juga itu bocah, sampai akhirnya malam harinya si bocah udah kagak berdaya dan langsung dibawa pulang, padahal besok malam dia bakalan nugas lagi. Bisa-bisanya sampai kayak begitu. Mio meminta maaf atas jamuannya, padahal bukan salah dia. Yang pasti si Mio sudah dipenuhi permintaannya. Mendatangkan si guru ke situ buat makan bareng. Kaya mencoba ngadu sama bapaknya tentang perjodohan si Mio dengan si Kyoka. Dia pengen membatalkannya. Tapi terlihat Saimori keberatan. Dia meminta untuk meninggalkan si Mio saja. Terlihat si Kaya emang pengen sama si Kyoka. Namun Saimori kagak setuju. Dia meminta buat kalau ada waktu luang nyuruh si Kaya buat berlatih dan juga jadi istri yang baik. Di situ Kaya bertekad kagak mau kalah sama kakaknya. Setelah itu Kaya ke kamar si Koji. Terlihat si Koji yang lagi baca buku. Langsung diomongin kalau sebenarnya Koji lebih suka menikah dengan si Mio daripada dia. Si Kaya sudah ada rencana supaya bisa menyatukan Koji dan juga Mio. Di sisi lain, si Mio ketiduran di ruangan tengah. Terlihat dia bermimpi buruk yang mana dalam mimpinya tersebut banyak orang-orang kayak zombie begitu. Ditambah mimpinya dicampur sama kejadian masa lalunya. Si Kyoka yang lewat merasakan ada yang janggal. Benar saja dia melihat si Mio sedang ngigo kayak begitu. Padahal dia kagak merasakan ada energi-energi jahat masuk. Ketika dia menangis, si Kyoka bisa mengetahui kalau si Mio cuma sedang mimpi buruk. Mio terbangun, dia kaget ada dalam pangkuan si Kyoka. Dia terlihat gemetaran kayak begitu. Kyoka memintanya untuk bercerita jikalau Mio terjadi sesuatu. いいな。何があっても私が必ず駆けつける。わかりました、旦那様。 Setelah itu pagi harinya ketika si Koji mau ke rumahnya, dia melihat ada bawahan bapaknya naik mobil yang kayaknya mau menjalani sebuah misi. Dia mengingat perkataan si Kaya semalam, kalau mereka akan melakukan sebuah rencana yang jahat. Di sisi yang lain ketika si Kyoka sudah berangkat kerja, Mio sedang menyiapkan makan siang buat si Kyoka. Karena katanya hari ini Kyoka bakalan sibuk. Biasanya Kyoka enggak bakalan nyentuh makanan sama sekali. Maka dari itu si Mio bakalan mengirim makanan buat makan siang. Pasti dia bakalan senang. Yuri menyuruhnya untuk mempersiapkan diri jikalau sudah menyiapkan makanannya. Dia pun mengganti kimononya yang baru dan juga sekalian dandan macam itu. Sesudahnya Yuri memberikan tas yang dibuat atas kemauan si Kyoka, biar sama dengan corak kimononya. Dia nampak senang. Yuri minta buru-buru, takutnya kesiangan. Mereka berdua pun berangkat. Nah karena terlalu teledor, jimat yang disuruh dibawa kemana-mana sama si Kyoka kagak kebawa. Si Koji kaget ketika masuk mau bertemu dengan bapaknya ada si Kaya di sana. Dia mulai kagak enak ya kan. Dia juga penasaran apa yang sedang mereka berdua rencanakan. Ternyata mereka berniat untuk memaksa si Mio untuk menolak pernikahannya dengan si Kyoka. Nampak kagak mungkin gitu kan. Lagian bapaknya si Kaya kagak menyetujui akan hal itu. Tapi kalau si Mio-nya mau pasti beda cerita. Koji auto ketar-ketir. Tak lama si Mio akhirnya sampai di tempat kerjanya. Terlihat si Kyoka emang lagi sibuk banget. Dia kasih aja makan siangnya. Karena dia tahu kalau si Kyoka jarang makan kalau lagi sibuk. Dia sangat terbantu. Kyoka ngajak buat istirahat dulu. Lagian cuacanya juga sedang terik banget. Tapi mereka berdua bakalan langsung pulang. Karena Kyoka lagi sibuk, dia kagak bisa mengantar mereka berdua. Mio kagak masalah. Terus sebelum pulang si Kyoka menanyakan tentang jimatnya. Apakah dibawa atau tidak? Mio bilangnya dibawa. Nah ternyata ketika si Kyoka kembali bekerja, si Mio lupa dong kalau jimatnya enggak kemasukin ke situ. Jadinya si Yuri menyuruh cepat-cepat buat pulang.
Mio merasa bersalah karena dia sudah berjanji bakalan bawa jimat itu kemanapun dia pergi. Pas di perjalanan tanpa diduga ada mobil berhenti, lalu memasukkan si Mio dengan paksa ke dalam mobil tersebut. Dan Mio langsung dibuat pingsan kayak begitu. Lalu pergi dari tempat tersebut. Yuri kagak berdaya sama sekali. Udah kagak bisa apa-apa lagi. Kembali ke si Koji. Dia merasa aneh aja sama bapaknya yang tidak mau kehilangan si Mio. Padahal dia sendiri yang awalnya menyuruh si Koji menikah dengan si Kaya. Ternyata itu orang sengaja membuat si Mio ini menderita kagak dekat dengan siapa-siapa gitu kan. Begitu saja sudah menguntungkan keluarganya katanya. Otomatis selama ini emang bapaknya kagak ada niatan buat membantu si Mio ini. Dia cuma memanfaatkannya saja. Otomatis si Koji kesal. Di situ dia keluarin kekuatan gravitasi yang sangat kuat. Sampai pada retak begitu. Bahkan rokok aja hancur dan meja kursi pun terangkat macam itu. Dia sudah kesal banget sama bapaknya. Namun pas dia menyerangnya, dengan mudah bapaknya menahan. Katanya kekuatan pemula seperti itu kagak bakalan bisa melawan kekuatan si bapak. Dari situ bangkunya pada diturunin. Dan Koji dibuat tersungkur kagak berdaya macam itu. Si bapak kelihatan bakalan meneruskan rencananya. Dia sedikit aneh sama anaknya yang ingin sesuatu tapi dia kagak berusaha untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Yang ujungnya si Koji akan jadi pengecut. Koji yang lagi diikat datang kakaknya. Dia nolongin si Koji. Dia tahu situasi adiknya saat ini yang sedang dalam masalah rumit. Dia yakin masalah kayak begini kagak mengenakan. Dia menyuruh si Koji buat membasuh mukanya, lalu memberinya motivasi agar tidak patah semangat tentunya. Di situ Koji berjanji bakalan menyelamatkan si Mio. Sementara itu si Yuri melaporkan kepada si Kyoka kalau Mio telah diculik. Kyoka menanyakan jimat yang dia berikan. Yuri kasih tahu aja kalau si Mio lupa kagak membawa jimatnya tersebut. Tapi tanpa itu juga si Kyoka sudah tahu siapa yang menculiknya. Selama si Koji menerobos masuk ke kantor untuk bertemu dengan si Kyoka. Tentu dia kaget gitu kan. Ternyata si Koji mau meminta bantuan kepada si Kyoka. Walaupun kagak pantas tapi dia kagak bisa menyelamatkan si Mio seorang diri. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.